Pembelajaran Matematika SD PDGK 4406 Teori Belajar Brunner. Biografi Brunner. Jerome Seymour Brunner merupakan ahli psikologi perkembangan dan psikologi kognitif. Beliau lahir di kota New York, Amerika pada tanggal 1 Oktober 1915. Brunner banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dan bagaimana manusia mentransfer pengetahuan tersebut. Model pembelajaran Brunner. Brunner proposes that learners construct their own knowledge and do this by organizing and categorizing information using a coding system. Brunner believed that the most effective way to develop a coding system is to discover it rather than being told by the teacher. Artinya, Brunner mengusulkan bahwa peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dengan cara mengatur dan mengkategorikan informasi menggunakan sistem pengkodean. Brunner percaya bahwa cara paling efektif untuk mengembangkan sistem pengkodean adalah dengan menemukannya sendiri daripada diberitahu oleh guru. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran matematika. Menurut Brunner, teori belajar atau belajar matematika adalah mencari hubungan antara konsep-konsep dengan struktur-struktur matematika. Representasi dalam memahami konsep yang sifatnya abstrak. Memanipulasi alat peraga. Tahap-tahap dalam proses belajar dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahapan belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. 2. Tahap ikonik. Tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Dan ketiga adalah tahap simbolik. Tahap simbolik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Teorema-teorema tentang cara belajar dan mengajar matematika dibagi menjadi 1. Teorema penyusunan atau construction theorem. Proses belajar akan lebih baik jika para siswa mengkonstruksikan sendiri representasi dari apa yang dipelajari. 2. Teorema notasi atau notation theorem. Matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Contohnya, bilangan berapa jika ditambahkan dengan 3 sama dengan 6. Kita memakai titik-titik-titik. Untuk tingkat perkembangan kognitif yang lebih tinggi bisa diberikan notasi, misalkan notasi X ditambah 3 sama dengan 6. Berapakah nilai X? Tentu saja 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3. Teorema konektivitas atau connectivity theory, bahwa setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap keterampilan dalam matematika berhubungan dengan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan-keterampilan yang lain. Alat mengajar menurut Brunner. 1. Alat untuk menyampaikan pengalaman atau vicarious sebagai pengganti pengalaman yang langsung. Misalnya, menyajikan bahan-bahan kepada murid-murid yang sedianya tidak dapat mereka peroleh dengan pengalaman langsung yang lazim di sekolah. Ini dapat dilakukan melalui film, TV, rekaman suara, dan lain-lain. 2. Alat modal yang dapat memberikan pengertian tentang struktur atau prinsip suatu gejala. Alat modal yang dapat memberikan pengertian tentang struktur ini misalkan model molekul atau alat pernafasan, tetapi juga dapat diberikan eksperimen atau demonstrasi yang memberikan langkah-langkah untuk memahami suatu prinsip atau struktur pokok. 3. Alat dramatisasi, yakni yang mendramatisasikan sejarah suatu peristiwa atau tokoh. Film tentang alam yang memperlihatkan perjuangan untuk hidup atau memberi pengertian tentang suatu ide atau gejala. Dan keempat, alat automatisasi sebagai teaching machine atau pelajaran yang berprogram yang menyajikan suatu masalah dalam urutan yang teratur
balikan atau feedback tentang respon murid. Aplikasi teori Brunner dalam pembelajaran matematika. Kita dapat mengaplikasikannya dengan cara 1. Sajikan contoh dan bukan contoh dari konsep-konsep yang kita ajarkan. Misalnya, untuk contoh mau mengajarkan bentuk bangun datar segi 4. Sedangkan bukan contoh adalah berikan bangun datar segi 3, segi 5, atau lingkaran. 2. Bantu si belajar untuk melihat adanya hubungan antara konsep-konsep. Misalnya, berikan pertanyaan kepada si belajar seperti berikut ini. Apakah nama bentuk ubin yang sering digunakan untuk menutupi lantai rumah? Berapa sentimeter ukuran ubin-ubin yang dapat digunakan? Dan ketiga, berikan satu pertanyaan dan biarkan siswa untuk mencari jawabannya sendiri. Misalnya, jelaskan ciri-ciri atau sifat-sifat dari bangun ubin tersebut. Dan keempat, ajak dan beri semangat si belajar untuk memberikan pendapat berdasarkan intuisinya. Jangan dikomentari dulu jawaban siswa. Namun, gunakan pertanyaan yang dapat memandu si belajar untuk berpikir dan mencari jawaban yang sebenarnya. Contoh penerapan teori belajar Brunner pada penjumlahan bilangan bulat. Matematika lebih banyak diajarkan dengan manipulasi objek langsung, memanfaatkan kerikil, kelereng, manik-manik, potongan kertas, dan sebagainya. Dan hindarilah penggunaan langsung simbol-simbol huruf dan lambang operasi yang berlebihan. Contohnya, Budi mempunyai 4 buah apel dan Tina mempunyai 3 buah apel. Berapakah jumlah apel dan Budi dan Tina jika digabungkan? Tentu saja menjadi 7 buah apel. Apel digunakan sebagai objek langsung yang dapat memudahkan siswa untuk mempelajari tentang teknik penjumlahan. Terima kasih sudah menonton teori belajar Brunner.